Bab 361. Rombongan lebih dari 600 jenius terbang menembus awan menuju utara ibu kota kekaisaran awan terpencil. Pemandangan itu megah bagaikan kawanan naga melintas di langit. Dalam waktu singkat mereka mencapai dataran di depan dua puncak gunung yang menjadi tujuan. Luciu memimpin mereka mendarat lalu mengumumkan aturan babak penyaringan. Tahap ini terdiri dari dua ronde, dan ronde pertama menguji penguasaan gaya atau daya kendali. Mereka yang belum mencapai tingkat pencapaian besar akan langsung tersingkir. Di depan mereka berdiri pilar batu harta penguji daya. Setiap peserta harus memasukkan kekuatan ke dalamnya. Pilar akan memancarkan warna biru, ungu, perak, atau emas yang masing-masing menandakan tingkat awal, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan kesempurnaan. Hanya cahaya perak atau lebih tinggi yang dianggap lulus. Para jenius mulai maju satu persatu. Seorang pemuda kurus mengalirkan daya angin ke pilar dan menghasilkan cahaya perak pucat, menandakan pencapaian besar tahap awal. Seorang pemuda tegap berikutnya memancarkan daya bumi lebih kuat hingga cahaya perak pekat muncul, menandakan pencapaian besar tahap menengah. Ujian berlanjut tanpa henti, mayoritas peserta telah mencapai pencapaian besar, meski tingkatnya berbeda-beda. Mereka yang belum mencapai tahap itu bahkan tidak berani maju. Feng Wuji dan Ling Yanqi juga mengikuti ujian. Feng Wuji menunjukkan daya angin pencapaian besar tahap awal, sedangkan Ling Yanqi memancarkan daya api pencapaian besar tahap menengah. Keduanya lulus. Lebih dari 400 orang segera lolos. Bagi jenius setingkat 6 pahlawan matahari trik, pencapaian besar memang umum, namun kesempurnaan masih sangat langka. Selisih antara pencapaian besar puncak dan kesempurnaan tampak hanya satu langkah, tetapi perbedaan kekuatannya berlipat ganda. Kemudian Yang Liuji maju. Daya apinya memancar hebat hingga pilar bersinar perak pekat seperti perak murni. Ia mencapai batas puncak pencapaian besar, hanya selangkah dari kesempurnaan. Kemunculannya membuka rangkaian ujian para jenius papan Kaisar Awan. Satu demi satu tokoh daftar itu maju, namun sebagian besar hanya mencapai batas puncak pencapaian besar. Bahkan beberapa hanya tahap akhir pencapaian besar. Tak seorang pun menembus kesempurnaan, termasuk para peringkat 10 besar. Huo Ling, Qiu Changkong, Yan Feixun, dan Lan Yundao juga diuji, dan semuanya berhenti di batas pencapaian besar. Hal ini menunjukkan betapa sulit mencapai kesempurnaan daya kendali. Saat itu Xian Yanqing mengajak Lu Ming maju bersama. Mereka langsung menarik perhatian banyak orang, termasuk tatapan dingin Lan Yundao, Yan Feixun, dan Qiu Changkong. Lu Ming maju lebih dulu, daya api menyembur dari tubuhnya dan langsung membuat pilar memancarkan perak pekat, menandakan batas puncak pencapaian besar. Banyak orang tidak terkejut karena ia mampu mengalahkan Yang Liuji. Dalam beberapa bulan terakhir Lu Ming memang telah memupuk daya api hingga batas itu, meski menembus kesempurnaan masih sulit. Daya anginnya juga hampir mencapai pencapaian besar, dan ia yakin perpaduan dua daya itu tidak kalah dari satu daya sempurna. Setelah Lu Ming mundur, Xian Yanqing maju. Aura hijau dahsyat meledak dari tubuhnya, daya angin membanjiri pilar. Pilar batu bergetar keras lalu memancarkan cahaya emas terang. Kerumunan langsung geger karena cahaya emas menandakan kesempurnaan. Xian Yanqing telah mencapai daya angin sempurna. Kejeniusannya menggemparkan seluruh peserta, terlebih karena sebelumnya namanya tidak seterkenal tokoh daftar. Lu Ming sendiri tertegun dan mengakui dalam hati kehebatan garis keturunan tingkat Raja 7 yang dimilikinya. Yan Feixun, Lan Yundao, dan Qiu Changkong memancarkan niat membunuh, sedangkan Jian Fengyun, Tian She, dan Jiang Hongwen memperlihatkan minat besar. Tian She bahkan memandangnya dengan keserakahan. Luciu tertawa puas melihat munculnya jenius baru dengan daya sempurna. Semakin kuat generasi pegunungan Kaisar Awan, semakin besar pula jasanya. Xian Yanqing kembali ke sisi Lu Ming dengan ekspresi puas dan sedikit menantang, seakan menegaskan dirinya lebih unggul. Lu Ming hanya tersenyum pahit. Ujian berlanjut. Jiang Hongwen maju dan memancarkan daya sempurna hingga pilar bersinar emas. Tian She menyusul dengan daya berbentuk ular panjang, yang juga menghasilkan cahaya emas. Terakhir Jian Fengyun berdiri tanpa bergerak, namun dua cahaya pedang keluar dari matanya dan menghantam pilar, menghasilkan emas pekat pula. Hanya 4 orang mencapai kesempurnaan daya kendali dalam ronde pertama ini, yaitu Jian Fengyun, Tian She, Jiang Hongwen, dan bintang baru Xian Yanqing. Generasi jenius pegunungan Kaisar Awan memperlihatkan puncak kemampuannya, dan persaingan menuju seleksi akhir semakin menegangkan. Bab 362.
Lebih dari 60 orang yang tersisa berdiri diam dengan ragu di hadapan Luciu. Mereka sadar tingkat penguasaan daya kendali mereka belum mencapai pencapaian besar, sehingga tak percaya diri untuk melanjutkan. Luciu memperingatkan bahwa siapapun yang tidak mengikuti ujian akan langsung didiskualifikasi. Beberapa orang akhirnya maju mencoba, namun semuanya gagal karena belum mencapai pencapaian besar. Mereka pun tersingkir tanpa ampun, sementara yang lain memilih mundur dengan kesadaran diri. Luciu kemudian memerintahkan seluruh peserta yang lolos untuk mengikutinya menuju Ngarai Ilusi 10.000. Tempat itu berada di tengah dua puncak gunung, dijaga ketat dan hanya bisa dimasuki dengan izin. Ngarai tersebut sangat luas, lebarnya lebih dari 1.000 meter, dengan tebing setinggi ribuan kaki di kedua sisi. Di bagian depan terbentang tirai cahaya besar yang menutupi seluruh jalur masuk. Di balik tirai itu, segala sesuatu tampak kabur dan tak dapat ditembus pandangan. Luciu menjelaskan bahwa di balik tirai cahaya terdapat susunan prasasti raksasa bernama Susunan Pembunuhan Ilusi 10.000. Babak kedua seleksi pendahuluan akan berlangsung di dalam susunan tersebut. Siapapun yang masuk akan menghadapi prajurit kuat atau binatang buas iblis yang terus muncul. Dengan membunuh mereka, peserta akan memperoleh poin. Dua lempengan batu raksasa di depan susunan akan menampilkan poin dan peringkat setiap peserta. Hanya mereka yang mencapai 500 poin dalam waktu setengah jam yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi sejati penjaga ilahi Kaisar Langit. Standar ini berlaku di banyak wilayah timur Tianchuan. Di depan tirai cahaya tampak dua prasasti batu setinggi 100 meter. Setelah aturan dijelaskan, Luciu mempersilakan peserta masuk secara bergelombang, masing-masing 50 orang. Kelompok pertama segera memasuki susunan. Begitu mereka menghilang di balik tirai cahaya, kedua prasasti batu memancarkan cahaya redup. Beberapa saat kemudian, nama-nama mulai muncul beserta poin awal mereka. Jumlahnya terus bertambah hingga 50 nama tercatat lengkap. Poin sebagian peserta meningkat cepat, sebagian lain lambat. Beberapa orang segera mendekati 500 poin. Namun tak lama kemudian tirai cahaya bergetar, dan seorang peserta terpental keluar dalam keadaan terluka. Namanya langsung menghilang dari prasasti. Kejadian serupa terus berulang. Peserta yang keluar semuanya gagal mencapai 500 poin. Hingga waktu hampir habis, 47 orang telah tersingkir. Hanya 3 orang terakhir yang berhasil melampaui ambang kelulusan dengan skor tertinggi 553 poin. Nama ketiganya tercatat di prasasti peringkat. Mereka bersukacita, sementara yang lain muram dan kecewa. Tingkat eliminasi yang sangat tinggi membuat para peserta berikutnya menjadi tegang. Dari 50 orang hanya 3 yang lulus. Meski kelompok pertama tidak berisi jenius papan atas, hasil itu tetap mengejutkan. Setelah kelompok pertama selesai, Luciu memanggil kelompok kedua. Semua orang saling memandang ragu. Yang Liuji akhirnya melangkah maju dengan percaya diri, diikuti puluhan peserta lain hingga genap 50 orang. Begitu memasuki susunan, nama Yang Liuji langsung muncul di prasasti. Poinnya melonjak cepat, melampaui 500 hanya dalam 5 menit, dan terus meningkat hingga menembus 1000. Kecepatannya jauh melampaui peserta lain. Saat poinnya mencapai 1210, lajunya mulai melambat. Satu persatu peserta lain terpental keluar, dan ketika waktu habis, seluruh kelompok telah keluar. Kali ini 6 orang lulus, dan nama mereka tercatat di prasasti peringkat bersama 3 orang sebelumnya. Yang Liuji menempati posisi pertama dengan skor 1210 poin dan menunjukkan ekspresi puas. Kelompok ketiga memasuki susunan. 5 orang lulus. Di antara mereka terdapat seorang jenius papan Kaisar Awan yang sedikit melampaui. Yang Liuji unggul 22 poin dan merebut posisi pertama, membuat Yang Liuji turun ke peringkat kedua. Setelah itu kelompok demi kelompok terus memasuki susunan. Semakin akhir gelombang, semakin banyak ahli kuat yang ikut serta, dan jumlah peserta yang lulus pun bertambah. Seleksi penjaga ilahi Kaisar Langit memasuki tahap sengit. Susunan pembunuhan ilusi 10.000 menjadi ujian nyata bagi kekuatan tempur dan daya tahan para jenius pegunungan Kaisar Awan, sementara prasasti batu terus mencatat naik turunnya peringkat mereka tanpa henti. Bab 363. Peringkat pada prasasti batu kedua terus berubah tanpa henti. Nama demi nama saling menyalip, sebagian naik pesat sementara yang lain merosot. Setelah kelompok ke-6 selesai, posisi Yang Liuji telah turun hingga peringkat 21. Wajahnya muram, terlebih karena beberapa nama asing yang sebelumnya tak dikenal telah melampauinya. Ambisi awalnya untuk menembus 30 besar, bahkan 20 besar, kini tampak mustahil. Mempertahankan posisi di papan Kaisar Awan saja sudah menjadi target yang sulit.
Masih banyak ahli kuat yang belum memasuki susunan. Ketika kelompok ketujuh dipanggil, Lan Yundao dan Yan Feixun melangkah maju bersama, diikuti Ji Rufeng yang berada di peringkat ketujuh. Tak lama kemudian Qiu Changkong dan Tuan Muda Huoling juga maju. 5 tokoh papan atas ini langsung menarik perhatian seluruh peserta. Mereka memasuki susunan pembunuhan ilusi 10.000 bersama puluhan orang lain, memulai kontes tidak langsung yang menegangkan. Begitu mereka masuk, nama kelima jenius itu segera muncul di prasasti dengan poin yang melonjak sangat cepat. Dalam 2 menit mereka semua telah melampaui 500 poin. 8 menit kemudian, masing-masing telah menembus 1.000 poin tanpa perlambatan berarti. Kecepatan mereka hampir setara, meninggalkan peserta lain jauh di belakang. Hanya Lan Yundao yang sedikit lebih cepat, disusul Ji Rufeng, sementara Yan Feixun, Qiu Changkong, dan Tuan Muda Huoling berada pada laju yang hampir sama. Poin terus meningkat melewati 1.500, lalu 2.000. 20 menit berlalu dan kelima orang itu telah melampaui 2.000 poin. Setelah menembus 2.100, laju Yan Feixun, Qiu Changkong, dan Tuan Muda Huoling mulai melambat tajam. Ketika waktu setengah jam berakhir, ketiganya terpental keluar dalam keadaan pucat dan kelelahan. Skor Qiu Changkong mencapai 2.235 poin, sedikit di atas Yan Feixun, sementara Tuan Muda Huoling tertinggal lagi di bawahnya. Urutan ini membuat suasana semakin tegang, karena Qiu Changkong berhasil melampaui 2 pesaing kuatnya. Beberapa saat kemudian Lan Yundao dan Ji Rufeng juga keluar. Keduanya melampaui 2.400 poin, dengan Lan Yundao unggul tipis dan menempati posisi pertama sementara. Prasasti peringkat berubah, menempatkan Lan Yundao di puncak, disusul Ji Rufeng, Qiu Changkong, Yan Feixun, dan Tuan Muda Huoling. Yang Liu Ji telah jatuh ke peringkat 29, membuat wajahnya semakin kelam. Kelompok ke-8 dipanggil. Kali ini Jian Fengyun melangkah keluar. Kemunculannya langsung mengguncang kerumunan. Ia adalah jenius nomor 1 papan Kaisar Awan yang telah menekan generasi seangkatannya selama bertahun-tahun. Hampir 2 tahun ia tak menunjukkan kekuatan, sehingga tak seorang pun tahu sejauh mana kemajuannya kini. Tuan Muda Tianxie segera menyusul, diikuti Jiang Hongwen. 3 jenius teratas papan Kaisar Awan memasuki susunan bersama, memicu antisipasi luar biasa. Beberapa jenius 10 besar lain memilih mundur karena tak ingin menjadi bayangan di hadapan 3 tokoh tersebut. Begitu memasuki susunan, poin ketiganya meroket dengan kecepatan mengerikan. 500, 1.000, 1.500, 2.000 poin terlewati dalam waktu singkat. Setelah 2.000, laju mereka masih tak melambat. Ketika menembus 3.000 poin, barulah Tianxie dan Jiang Hongwen mulai tertahan. Jian Fengyun tetap melaju cepat, terus menambah jarak. Pada tingkat poin di atas 3.000, lawan yang muncul di dalam susunan adalah 20 ahli alam leluhur bela diri, tingkat 9 tahap awal yang menyerang bersama. Menghadapi kepungan seperti itu, Jian Fengyun masih mampu meningkatkan poin secara stabil. Ketangguhan 3 jenius teratas benar-benar melampaui generasi lain. Seiring waktu berjalan, Tianxie dan Jiang Hongwen hampir berhenti menambah poin, sementara Jian Fengyun terus melaju hingga unggul lebih dari 600 poin dari Tianxie. Ketika batas waktu berakhir, ketiganya terpental keluar dari susunan pembunuhan ilusi 10.000. Hasil kontes tidak langsung itu telah memperlihatkan kesenjangan mencolok di antara para jenius tertinggi. Pegunungan Kaisar Awan sekaligus mengguncang peringkat keseluruhan seleksi penjaga ilahi Kaisar Langit. Bab 364. Setelah keluar dari susunan, Tuan Muda Tianxie segera menatap prasasti batu. Saat melihat nilainya, wajahnya berubah drastis, dan ia meraung penuh amarah. Selisih lebih dari 600 poin antara dirinya dan Jian Fengyun terasa mustahil baginya. Perbedaan itu bukan sekadar tipis, melainkan jurang yang memisahkan 2 tingkat kekuatan. Jian Fengyun menanggapi dengan sikap acuh, menyatakan bahwa Tianxie hanyalah katak dalam sumur yang mengira dirinya tak tertandingi di pegunungan Kaisar Awan, padahal dunia jauh lebih luas dan penuh jenius sepertinya. Ucapan itu semakin memicu kemarahan Tianxie, namun Jian Fengyun tidak lagi menggubrisnya dan berjalan pergi. Kejadian itu membuat semua orang semakin yakin akan dominasi Jian Fengyun di papan Kaisar Awan. Lu Xiu mengangguk puas. Dalam seleksi pengawal ilahi Kaisar Langit kali ini, pegunungan Kaisar Awan jelas akan mengandalkan Jian Fengyun. Peringkat prasasti batu kedua pun berubah. Jian Fengyun menempati posisi pertama, diikuti Tianxie di peringkat kedua, hanya sedikit di atas Jiang Hongwen di posisi ketiga. Lan Yundao dan para jenius lain turun beberapa peringkat. Kelompok ke-9 dipanggil. Xianian King melirik Lu Ming dengan tatapan menantang, mengajaknya masuk bersama. Lu Ming menyambut dengan senyum santai.
Feng Wuji dan Ling Yanqi turut bergabung. Kehadiran Xian Yanqing menarik perhatian karena kekuatan pengendaliannya telah mencapai kesempurnaan, namun banyak yang meragukan kekuatan tempur keseluruhannya karena tingkat kultivasinya masih rendah. Di sisi lain, Shangguan Yunyan, jenius peringkat keempat papan Kaisar Awan, juga memasuki kelompok ini bersama beberapa jenius 10 besar lain. Kelompok ke-9 menjadi salah satu yang paling dinanti. Sebagian besar orang mengabaikan Lu Ming. Meski pernah mengalahkan Yang Liuji, peringkatnya kini hampir jatuh dari papan Kaisar Awan, sehingga dianggap tidak akan menonjol. Dugaan itu segera runtuh ketika seluruh peserta memasuki susunan pembunuhan ilusi 10.000. Begitu memasuki susunan, Lu Ming mendapati dirinya berdiri di padang rumput luas. 20 harimau hitam setara tahap awal alam leluhur bela diri tingkat 5 muncul dan menerkam. Tombak penakluk iblis muncul di tangan Lu Ming. Satu sapuan meledak menghancurkan seluruh harimau dalam sekejap. Energi mereka menghilang dan segera digantikan 20 harimau yang lebih kuat pada tingkat menengah. Semua kembali hancur tanpa perlawanan. Di luar susunan, poin Lu Ming melonjak cepat, namun belum menarik perhatian karena kenaikan awal dianggap wajar. Di dalam susunan, pembantaian terus berlanjut. 20 harimau tingkat lanjut tingkat 5, lalu puncak tingkat 5, semuanya musnah oleh tombak Lu Ming. Dunia berubah menjadi rawa. 20 ular raksasa tahap awal tingkat 6 muncul. Lu Ming tetap tenang. Setiap tusukan tombak meledakkan satu ular. Tak satu pun mampu menahannya. Poinnya melampaui 500 dan terus meroket. 600-700. Setelah 20 binatang iblis puncak tingkat 6 dihancurkan, nilainya mencapai 720. Lingkungan kembali berubah menjadi pegunungan batu. Batu-batu menggeliat membentuk 20 golem setinggi 3 meter, masing-masing setara tahap awal alam leluhur bela diri tingkat 7. Mereka mengayunkan gada batu raksasa ke arah Lu Ming dengan kekuatan gunung runtuh. Lu Ming melesat maju seperti peluru. Kekuatan angin dan api menyatu pada tombaknya. Satu sapuan menghantam golem pertama hingga meledak menjadi pecahan batu. Poinnya bertambah 9. Bahkan golem tingkat 7 awal pun tidak mampu menahan laju kehancuran yang dibawanya. Dalam susunan pembunuhan ilusi 10.000, Lu Ming bergerak tanpa hambatan, menghancurkan segalanya di hadapannya. Bab 365. Tombak panjang Lu Ming menusuk beruntun tanpa jeda. Setiap golem batu meledak satu demi satu di bawah sapuan kekuatan angin dan api yang menyatu. Tak lama kemudian, 20 golem tahap awal tingkat 7 runtuh seluruhnya, disusul golem tingkat menengah yang sama sekali tidak mampu menahan laju serangannya. Lu Ming menyapu bersih semuanya tanpa hambatan. Ketika 20 golem tahap akhir tingkat 7 dihancurkan, poin Lu Ming telah melampaui Yang Liuji. Di luar susunan, Yang Liuji menatap prasasti dengan rahang terkatup dan amarah membara. Meski telah memperkirakan hasil itu, kenyataan tetap terasa menyesakan baginya. Namun perhatian orang banyak belum sepenuhnya tertuju pada Lu Ming, karena para jenius 10 besar papan Kaisar Awan juga mencatat kenaikan poin serupa. Di dalam susunan, 2 golem puncak tingkat 7 terakhir hancur oleh beberapa tusukan berturut-turut. Poin Lu Ming mencapai 1560. Lingkungan seketika berubah menjadi ngarai luas dengan angin meraung mengoyak udara. Di tengah badai itu, kilatan cahaya pedang tiba-tiba menebas ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Tubuh Lu Ming bergetar dan mundur puluhan meter, menghindari tebasan maut itu. Sosok berjubah hitam muncul, disusul serangan dari arah belakang. Tombak Lu Ming berputar menangkis beberapa tebasan beruntun. 20 pendekar berjubah hitam, masing-masing setara tahap awal alam leluhur bela diri tingkat 8, mengepungnya. Lu Ming mengerahkan kekuatan angin untuk melacak jejak mereka. Meski gerakan mereka cepat, aliran angin tetap mengungkap posisi. Tombaknya menusuk beruntun, menembus 5 hingga 6 sosok sekaligus yang berubah menjadi energi dan lenyap. Dalam waktu singkat, 20 pendekar tahap awal tingkat 8 semuanya dihancurkan. Gelombang berikutnya muncul. 20 pendekar tingkat menengah tingkat 8 terbentuk dalam badai angin. Gerakan mereka jauh lebih cepat, bahkan sulit ditangkap oleh kekuatan angin Lu Ming. Saat itulah ia menyadari bahwa para pendekar itu juga menguasai kekuatan angin. Kekaguman muncul dalam benaknya. Susunan ilusi ini tidak sekadar meniru bentuk, melainkan juga prinsip kekuatan. Lu Ming tidak lagi terburu membunuh. Ia menangkis serangan sambil merasakan pergerakan angin yang berbeda dari pemahamannya sendiri. Ia menyadari bahwa kekuatan angin dapat mengalir dengan pola lain yang lebih halus dan tak terduga. Kesadaran itu membuatnya tenggelam dalam pemahaman. Dengan kekuatan penuhnya, ia sebenarnya mampu menembus tahap ini, namun ia memilih berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam.
Di luar susunan, perhatian orang banyak mulai tertuju kepadanya ketika poinnya melewati 1560. Ambang itu menandai tingkat jenius puncak 20 besar papan kaisar awan. Diskusi ramai bermunculan, memuji kekuatan tempur Lu Ming yang ternyata jauh di atas perkiraan. Yan Feixun terdiam menyadari kemampuan itu, sementara Lan Yundao dan Qiu Changkong memandang dengan niat membunuh tersembunyi. Poin Lu Ming terus meningkat cepat hingga mencapai 1820, setara dengan menghancurkan 20 pendekar tahap awal tingkat 8. Ia kini menghadapi 20 pendekar tingkat menengah tingkat 8. Jika tahap ini ditembus, peluang menembus 10 besar terbuka lebar, bahkan melampaui Qiu Changkong. Namun tiba-tiba kenaikan poin Lu Ming berhenti. Banyak orang mengira ia telah mencapai batas. Qiu Changkong dan Yan Feixun menghela napas lega, menyimpulkan bahwa ancaman itu berhenti di sana. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam badai angin, Lu Ming tidak berhenti karena kelemahan, melainkan karena pencerahan. Ia berdiri di tengah kepungan, menangkis dan merasakan setiap arus, menelusuri hakikat angin dengan kesadaran yang semakin dalam. Di saat yang sama, peringkat di luar terus berubah, mendorong Qiu Changkong turun dan membuat Yan Feixun jatuh satu posisi. Sementara itu, Lu Ming masih tenggelam dalam pemahaman, menanti saat kekuatan barunya meledak. Bab 366. Waktu berjalan tanpa terasa hingga batas setengah jam pun berakhir. Susunan ilusi bergetar dan satu demi satu peserta terlempar keluar. Di antara mereka Lu Ming masih memiliki poin yang lama tidak berubah, seolah ia hanya bertahan tanpa kemajuan berarti. Banyak orang menganggapnya telah mencapai batas. Qiu Changkong memandang prasasti dengan senyum dingin, yakin bahwa Lu Ming tidak akan mampu melangkah lebih jauh. Namun sesaat kemudian, perubahan mendadak terjadi. Poin Lu Ming yang lama stagnan tiba-tiba melonjak dengan kecepatan mencengangkan. Angka-angka melampaui 2000, lalu terus menanjak hingga melewati Qiu Changkong. Kerumunan tertegun, para jenius papan kaisar awan pun tersentak kaget. Bahkan Jian Fengyun menunjukkan keterkejutan yang jarang terlihat. Di dalam susunan, Lu Ming baru saja menyelesaikan pemahaman mendalamnya. Dari pengamatan terhadap para pendekar berjubah hitam, ia menembus batas tahap keberhasilan kecil kekuatan angin dan mencapai tahap keberhasilan besar. Kini kekuatan angin dan api berada dalam keseimbangan sempurna. Perpaduan keduanya tidak lagi timpang, melainkan menyatu sepenuhnya dalam tombak panjangnya. Setiap ayunan mengandung kehancuran berlipat yang melampaui kekuatan satu Shi sempurna. Dengan satu sapuan, 20 pendekar tingkat menengah alam leluhur bela diri tingkat 8 runtuh beruntun. Tanpa jeda, 20 pendekar tahap akhir tingkat 8 juga dihancurkan dalam waktu singkat. Lu Ming melangkah menuju gelombang berikutnya, namun ruang susunan bergetar dan memaksanya keluar tepat saat ia hendak menghadapi tahap puncak tingkat 8. Ia menyadari bahwa waktunya telah habis. Meski demikian, poinnya telah mencapai lebih dari 2400. Cukup untuk menempatkannya di jajaran teratas. Di luar susunan, Feng Wuji dan Ling Yanqi menghampiri dengan ucapan selamat yang bercampur kepahitan, karena mereka gagal melewati ambang kelulusan. Lu Ming memahami keadaan mereka tanpa perlu kata-kata. Peringkat pada prasasti kedua pun berubah. 3 teratas tetap dikuasai Jian Fengyun, Tuan Muda Tian She, dan Jiang Hongwen. Posisi keempat kini ditempati Shangguan Yunyan, disusul Lan Yundao. 7 besar papan kaisar awan tidak berubah, tetapi posisi ke-8 beralih kepada Lu Ming. Qiu Changkong turun ke posisi ke-10, sementara Yan Feixun terlempar keluar dari 10 besar. Perubahan itu mengguncang hati banyak orang. Bagi Yan Feixun, jatuh dari 10 besar terasa seperti kehilangan kehormatan. Bagi Qiu Changkong, kenyataan bahwa Lu Ming melampauinya sebagai jenius terkuat kekaisaran matahari membara merupakan pukulan yang lebih dalam. Sejak saat itu posisi pemimpin generasi muda kekaisaran berpindah tangan. Lu Ming memandang Qiu Changkong dengan senyum tipis yang mengandung ejekan halus. Ia telah melampaui lawannya dan menegaskan bahwa kini Qiu Changkong berada di posisi kedua. Amarah membakar dada Qiu Changkong, namun ia menahan diri. Ia memahami bahwa kekuatan tempurnya saat ini tidak lagi menjamin kemenangan. Kebencian dan niat membunuh pun ia pendam, menunggu kesempatan di masa depan. Seleksi terus berlanjut hingga kelompok terakhir selesai. Dari lebih dari 600 jenius yang datang, hanya 98 orang yang lolos tahap awal dan memperoleh kualifikasi menuju seleksi Garda Ilahi di Tian. Tempat seleksi berikutnya ditetapkan di kota bintang tak terhitung, cabang Istana Dewa Kaisar Langit di wilayah timur surga mendalam.
Setiap peserta menerima peta dan tenggat 3 bulan untuk tiba di sana. Para peserta kemudian meninggalkan ngarai ilusi tak terhingga dan berpencar sesuai rencana masing-masing. Di antara mereka, Xianian King berjalan bersama Lu Ming dengan tekad kuat. Ia berada di peringkat ke-15, tertinggal dari Lu Ming, dan tekad untuk melampauinya semakin membara. Sementara itu, Lu Ming hanya tersenyum dalam hati, menyadari bahwa persaingan di antara mereka akan terus berlanjut di perjalanan menuju kota bintang tak terhitung. Bab 367. Sepanjang perjalanan kembali ke penginapan, Lu Ming dan Xianian King terus beradu kata dengan nada bercanda yang memancing rasa jengkel sekaligus malu. Feng Wuji dan Ling Yanqi yang berjalan di samping hanya bisa menahan tawa sambil berpura-pura tidak melihat tingkah keduanya. Suasana ringan itu menjadi penutup hari yang penuh ketegangan setelah ujian besar. Kabar seleksi segera menyebar di ibu kota Kekaisaran Awan Terpencil. Nama Jian Fengyun menjadi pusat perhatian karena kekuatan dan peringkatnya yang tak tergoyahkan. Namun perhatian lain tertuju pada Lu Ming, Qiu Changkong, dan Xianian King yang berasal dari Kekaisaran Matahari Membara. Sebuah kekaisaran kecil yang tiba-tiba melahirkan beberapa jenius menakutkan sekaligus. 2 di antaranya bahkan menembus 10 besar papan kaisar awan, melampaui banyak kekaisaran tingkat menengah. Di puncak gunung terpencil, Qiu Changkong berlutut di hadapan seorang lelaki tua yang merupakan gurunya dari cabang timur Istana Dewa Kaisar Langit. Sang guru menegurnya karena kesombongan dan kegagalannya memahami luasnya dunia jenius. Ia menekankan bahwa pegunungan Kaisar Awan hanyalah wilayah terpencil di surga mendalam, dan para jeniusnya jauh dari perbandingan wilayah lain. Kesempatan untuk bergabung dengan Garda Ilahi di Tian masih sangat berat baginya. Namun sang guru juga membawa kabar penting. Ia telah memperoleh 1 kuota berharga untuk membawa Qiu Changkong berlatih di lereng 100 Dewa, tanah suci kultivasi terkenal di Istana Dewa Kaisar Langit. Qiu Changkong diliputi kegembiraan dan rasa syukur. Tanpa ragu ia bersumpah setia dan segera mengikuti gurunya meninggalkan tempat itu, lenyap tanpa jejak demi memulai pelatihan baru. Di penginapan ibu kota, Xianian King berpamitan kepada Lu Ming. Ia berniat mencari tempat terpencil untuk berkultivasi selama 3 bulan, agar dapat melampaui Lu Ming saat pertemuan berikutnya di kota bintang tak terhitung. Setelah menatapnya sejenak, ia pun pergi dengan cepat. Lu Ming memandang ke arah kepergiannya dengan perasaan enggan yang samar. Ia menyadari bahwa latar belakang gadis itu sangat misterius, terlebih lagi saudari kembarnya Xianian Jun adalah jenius raja alami dengan bakat menakutkan. Ia yakin bahwa dalam 3 bulan, kekuatan Xianian King akan melonjak tajam. Kesadaran itu mendorong Lu Ming untuk tidak berpuas diri. Ia memutuskan berangkat lebih awal menuju kota bintang tak terhitung sambil berkultivasi sepanjang perjalanan. Jarak dari pegunungan Kaisar Awan ke kota itu sangat jauh. Bahkan dengan kecepatan penuhnya ia memerlukan sekitar 1 bulan perjalanan. Karena itu ia menjadikan perjalanan panjang ini sebagai latihan berkelanjutan. Feng Wuji dan Ling Yanqi memilih kembali ke Kekaisaran Matahari Membara. Lu Ming menitipkan kabar keselamatan untuk keluarganya sebelum mereka berpisah. Tak lama kemudian, ia pun meninggalkan ibu kota Kekaisaran Awan Terpencil dan terbang menuju barat dengan kecepatan penuh, melintasi pegunungan, sungai, dan dataran tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam 3 hari, ia telah keluar dari wilayah pegunungan Kaisar Awan dan memasuki wilayah baru yang jauh lebih luas, yaitu wilayah 1000 sungai. Wilayah ini beberapa kali lebih besar daripada pegunungan Kaisar Awan dan melahirkan ratusan kerajaan dengan populasi tak terhitung. Kekaisaran terkuat di dalamnya adalah Kekaisaran Qianjiang, sebuah kekaisaran tingkat tinggi yang sangat berpengaruh. Bahkan Jian Fengyun pernah berlatih di wilayah ini. Bentang alam wilayah 1000 sungai sangat berbeda dari pegunungan Kaisar Awan. Jika pegunungan Kaisar Awan dipenuhi puncak curam dan jurang terjal, maka wilayah ini terbentang datar dengan sungai-sungai raksasa yang mengalir di seluruh penjuru. Lu Ming berhenti di langit di atas salah satu sungai besar dan tertegun oleh luasnya pemandangan. Dari ketinggian puluhan ribu meter, sungai itu tampak selebar ratusan li, sementara panjangnya tak terjangkau pandangan. Kapal-kapal besar berlayar di atas permukaan air yang bergelombang luas. Pemandangan yang terbuka itu membuat hati Lu Ming terasa lapang. Ia merasakan aliran energi sejati dalam tubuhnya bergerak lebih cepat dan halus, seolah selaras dengan keluasan sungai di bawahnya. Dalam suasana yang tenang dan luas itu, tekadnya untuk terus melangkah menuju puncak semakin mantap, memulai babak perjalanan baru di wilayah 1000 sungai menuju kota bintang tak terhitung. Bab 368. Siklon Qi di dalam dantian Lu Ming berputar semakin cepat,
menarik energi spiritual dari segala arah dengan dahsyat. Tubuhnya bergetar ringan, lalu terdengar suara seperti gelombang sungai besar mengalir dari dalam dirinya. Aura yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya muncul sekejap lalu kembali tersembunyi. Kultivasinya akhirnya menembus tahap awal tingkat kelima alam leluhur bela diri. Sejak beberapa bulan lalu, fondasi tingkat keempatnya telah dipoles hingga sempurna. Ia menahan diri dan menstabilkan ki sejati tanpa terburu menembus. Kini, dalam keadaan pikiran lapang setelah menyaksikan keluasan sungai raksasa wilayah 1000 sungai, kemajuan itu terjadi secara alami tanpa hambatan. Senyum tipis terukir di wajahnya saat ia melesat menyusuri aliran sungai dengan kecepatan tinggi. Di atas kapal-kapal besar yang berlayar di sungai, orang-orang memandang ke langit dengan kagum melihat sosok Grandmaster muda melintas. Bagi mereka, seorang Grandmaster bela diri sudah merupakan tokoh agung. Namun semua itu tidak menarik perhatian Lu Ming. Ia terus melaju di atas sungai yang tampak tak berujung. Setelah terbang ratusan ribu kilometer, sungai itu tetap belum mencapai akhir. Banyak kerajaan berdiri di sepanjang tepiannya, bergantung pada aliran sungai sebagai nadi kehidupan. Ia menyimpulkan sungai yang dilintasinya pasti salah satu dari 18 sungai utama wilayah 1000 sungai. Tiba-tiba air sungai di bawahnya bergemuruh hebat. Ombak bergulung dan ikan-ikan raksasa bermunculan, sebagian mencapai puluhan meter panjangnya, dan memancarkan aura makhluk iblis air. Anehnya, makhluk-makhluk air itu berenang dalam barisan teratur menuju hulu. Udang raksasa, kura-kura, dan berbagai suku air lain juga bergabung, membentuk arus kehidupan yang padat. Rasa ingin tahu Lu Ming bangkit dan ia mengikuti arus itu dari udara. Semakin jauh ia mengikuti, jumlah makhluk air semakin padat. Dari anak-anak sungai lebar, lebih banyak suku air bergabung. Beberapa Grandmaster lain juga tampak terbang mengikuti arus yang sama. Setelah puluhan ribu kilometer, sungai dipenuhi makhluk air tanpa celah. Di langit telah berkumpul puluhan Grandmaster. Percakapan mereka terdengar jelas oleh pendengaran tajam Lu Ming. Mereka membicarakan kemunculan gerbang surga, fenomena langka yang muncul tidak menentu di wilayah perairan. Saat gerbang surga muncul, aura misterius menyebar dan mempercepat pemahaman kekuatan bagi siapapun dalam jangkauannya. Bahkan harta dari dunia kuno konon akan terlontar keluar darinya. Lu Ming terkejut mendengar rahasia itu. Ia semakin yakin ada sesuatu luar biasa di depan. Tak lama kemudian, rombongan mencapai pertemuan 3 sungai raksasa. Ketiga aliran selebar ribuan li bergabung menjadi sungai yang lebih luas lagi. Di titik pertemuan itu terbentuk pusaran raksasa berdiameter ratusan li yang berputar seperti corong menelan air. Makhluk-makhluk air berhenti di sekelilingnya dengan sikap hormat, sementara para Grandmaster berkumpul di udara. Gemuruh dahsyat tiba-tiba mengguncang pusaran. Air bergolak keras seakan sesuatu raksasa hendak muncul. Sesaat kemudian tanah bergetar dan dari pusaran itu perlahan terangkat sebuah puncak gunung. Awalnya hanya puncak, lalu badan, hingga akhirnya seluruh gunung raksasa muncul di tengah pertemuan 3 sungai, membelah aliran air ke kedua sisi. Gunung itu bergetar, dan dari lerengnya muncul sebuah pintu batu raksasa setinggi 100 meter. Cahaya redup memancar darinya, memancarkan aura agung yang menekan langit dan bumi. Kerumunan Grandmaster berseru bahwa gerbang surga telah muncul. Tanpa ragu mereka terbang menuju lereng gunung. Lu Ming mengikuti, mendarat di lereng dan berlari ke arah pintu batu. Namun ketika jaraknya tinggal sekitar 1000 meter, kekuatan tak kasat mata menekan tubuhnya. Tekanan itu jauh melampaui Shi yang pernah ia rasakan. Ia merasakan hukum langit dan bumi yang luas, seolah segala makna mendalam alam semesta terkandung di dalamnya. Keheranan memenuhi pikirannya karena ia menyadari bahwa ini mungkin manifestasi kekuatan Dao Agung. Beberapa Grandmaster di depannya tak mampu menahan tekanan itu. Tubuh mereka terguncang lalu jatuh berlutut di lereng gunung, tertindih oleh kekuatan langit dan bumi yang terpancar dari gerbang surga. Lu Ming tetap berdiri, menatap pintu batu yang memancarkan misteri tanpa batas, menyadari bahwa kesempatan besar sekaligus ujian berat telah terbuka di hadapannya. Bab 369. Tekanan dahsyat dari gerbang surga menyelimuti lereng gunung. Para Grandmaster yang mendekat segera menyadari bahwa ki sejati tidak berguna menghadapi tekanan itu. Hanya kekuatan Shi yang mampu menahan momentum langit dan bumi tersebut. Dalam sekejap, berbagai jenis Shi bermunculan di sekitar lereng. Angin, api, logam, kayu, gunung, guntur, dan terutama air. Lingkungan wilayah 1000 sungai membuat sebagian besar kultivator di sana menguasai Shi air. Para kultivator yang belum memahami Shi langsung roboh berlutut di radius sekitar 1000 meter. Mereka yang baru memahami dasar Shi mampu bertahan hingga 900 meter.
Tahap keberhasilan kecil mencapai 800 meter, tahap menengah 700 meter, dan semakin dekat ke gerbang, tekanan semakin mengerikan. Setiap langkah ke depan memerlukan pemahaman Shi yang lebih dalam. Lu Ming justru berhenti di sekitar 1000 meter. Ia tidak terburu maju. Ia menutup mata dan memusatkan pikiran pada aura gerbang surga. Ia merasakan kesamaan mendalam antara aura itu dan jurus ketiga dari teknik 3 telapak, yakni telapak jalur surgawi. Jurus itu konon mendekati tingkat surga, tetapi hampir tak seorang pun mampu memahaminya karena terlalu abstrak. Selama ini Lu Ming berlatih tanpa kemajuan berarti. Kini, di hadapan gerbang surga, seolah pintu pemahaman terbuka. Ia berusaha menangkap aura dao surgawi yang terpancar dari gerbang dan mengukirnya dalam kesadaran. Dengan itu ia berharap dapat memantulkannya melalui telapak jalur surgawi. Beberapa kali ia maju mendekat, namun tekanan aura semakin intens dan sulit ditangkap. Ia akhirnya kembali ke jarak 1000 meter dan fokus mengingat jejak aura tersebut. Setelah waktu berlalu, ia berhasil mengukir secercah samar dao surgawi di dalam batinnya. Meski sangat halus, itu sudah cukup menjadi benih pemahaman telapak jalur surgawi. Sementara itu, di depan, dua lelaki tua melaju hingga radius 300 meter. Mereka dikenal sebagai dua monster Sungai Min, Grandmaster puncak tingkat 8 dengan Shi yang telah mencapai kesempurnaan. Kerumunan kagum karena jarak itu merupakan batas ekstrem bagi kebanyakan Grandmaster. Semakin dekat ke gerbang surga, semakin besar peluang memperoleh harta yang akan terlontar keluar. Tiba-tiba seorang pemuda datang dengan kecepatan kilat dan langsung menembus hingga 300 meter. Shi yang terpancar darinya kuat dan tajam. Ia adalah Li Qiushui, jenius peringkat 78 dalam daftar 100 besar wilayah 1000 sungai. Tanpa ragu ia mengusir dua monster Sungai Min, mengklaim zona 300 meter sebagai wilayahnya. Kedua tetua menolak mundur dan pertarungan pun pecah. Dalam beberapa jurus saja, mereka berdua sudah terluka parah oleh pedang Li Qiushui dan terpaksa mundur ke zona 400 meter. Kerumunan tercengang. Dua Grandmaster puncak tingkat 8 dikalahkan cepat oleh pemuda dengan kultivasi tingkat 6 puncak. Kemampuan bertarung lintas tingkatnya mencapai 2 hingga 3 tingkat, setara bahkan melampaui sebagian jenius papan Kaisar Awan. Lu Ming menilai kekuatan Li Qiushui tidak kalah dari para jenius peringkat 5 atau 6 papan Kaisar Awan. Fakta bahwa ia hanya peringkat 78 di wilayah 1000 sungai, membuat Lu Ming semakin memahami betapa luas dan kuatnya wilayah lain dibanding pegunungan Kaisar Awan. Tak lama kemudian muncul sosok lain, pria besar berambut merah dengan aura liar. Ia adalah iblis air berambut merah, kultivator tahap awal tingkat 9. Ia berhenti tepat di 300 meter dan berdiri sejajar dengan Li Qiushui. Keduanya saling waspada namun tidak bertarung, masing-masing menatap gerbang surga dengan hasrat. Pada saat itu Lu Ming membuka mata. Ia telah berhasil mengukir jejak dao surgawi dalam kesadarannya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia pun melangkah maju. Tanpa ragu ia melewati 800 meter, 700 meter, 500 meter, terus melaju hingga mendekati 300 meter. Tekanan dahsyat menghantam tubuhnya, namun Shi angin dan api yang telah seimbang menahan momentum itu. Akhirnya ia menginjak zona 300 meter. Langkahnya berhenti di sana. Seketika seluruh pandangan di lereng gunung tertuju padanya, karena satu lagi sosok muda telah berdiri di wilayah yang hanya mampu dijangkau para jenius terkuat wilayah 1000 sungai. Bab 370. Semua tatapan tertuju pada Lu Ming dan memicu gelombang perbincangan di antara para kultivator yang hadir. Seorang pemuda yang mampu melangkah hingga radius 300 meter di bawah tekanan gerbang langit, jelas bukan sosok biasa. Banyak orang belum pernah melihatnya di peringkat 100 besar wilayah 1000 sungai, maupun dalam kualifikasi pengawal ilahi di Tian, sehingga muncul dugaan bahwa ia adalah jenius tersembunyi atau berasal dari wilayah lain. Wajah Li Qiushui menjadi suram. Amarahnya yang semula telah tersulut oleh keberadaan iblis air berambut merah semakin memuncak dengan munculnya Lu Ming yang masih sangat muda namun berani memasuki wilayah tersebut. Ia memandang Lu Ming dengan dingin, sementara Lu Ming menanggapinya dengan sikap santai dan penuh keyakinan. Ketegangan di antara keduanya segera memuncak menjadi pertempuran. Energi pedang Li Qiushui meledak bagaikan bima sakti yang mengalir deras, melesat cepat dan mematikan. Lu Ming mengangkat tombak penakluk iblis dan menyongsong serangan itu tanpa gentar. Dentuman hebat mengguncang udara ketika cahaya tombak dan ki pedang bertabrakan. Keduanya terdorong mundur pada saat yang sama, menandakan kekuatan yang seimbang. Pertarungan berlanjut dengan puluhan jurus saling bertukar. Ki pedang Li Qiushui memancar tak terputus seperti aliran galaksi,
sementara Luming memadukan kekuatan angin dan api dalam teknik tombaknya. Ledakan demi ledakan memenuhi langit, membuat para penonton terkejut karena Luming yang tidak dikenal mampu bertarung setara dengan jenius peringkat 78 wilayah 1000 sungai. Iblis air berambut merah yang berada tak jauh dari sana menunjukkan kewaspadaan penuh. Meskipun berada pada tingkat ke-9 ranah Grandmaster tahap awal, ia menyadari bahwa kedua petarung itu memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Pada puncak pertarungan, Li Qiushui mengerahkan jurus terkuatnya. Aura mengerikan menyebar ketika Ki Pedang berkumpul membentuk sebuah sungai raksasa yang mengelilingi tubuhnya. Sungai itu sepenuhnya tersusun dari energi pedang yang terkondensasi, mengalir dengan kekuatan penghancur yang pernah hampir membunuh seorang Grandmaster tingkat 9. Sungai pedang itu meluncur deras menuju Luming dengan niat memusnahkan. Banyak penonton meyakini bahwa tanpa kartu truf, Luming pasti akan kalah di bawah serangan tersebut. Keseriusan muncul di mata Luming. Tubuhnya melonjak ke udara dan ia menginjakan langkah yang mengguncang langit dan bumi. Getaran aneh memancar dari tubuhnya, diiringi gema samar raungan naga. Langkah 9 naga menginjak langit turun dengan tekanan dahsyat, membawa kekuatan langit dan bumi menghantam sungai pedang. Benturan dua kekuatan tertinggi itu mengguncang ruang di bawah gerbang langit. Energi yang cukup untuk meremukkan gunung menyebar namun segera teredam oleh aura gerbang langit. Setelah gelombang kekuatan mereda, Li Qiushui mundur belasan langkah sementara Luming terpental ke belakang. Pertarungan berakhir tanpa pemenang. Para penonton memandang Luming dengan keterkejutan yang kini bercampur hormat. Ia telah diakui setara dengan Li Qiushui, salah satu jenius teratas wilayah 1000 sungai. Dalam batin Luming sendiri muncul kesadaran akan kekuatan wilayah tersebut. Jenius peringkat 78 saja telah demikian kuat, sementara Jian Fengyun pernah terluka oleh jenius peringkat 18. Di sisi lain, hati Li Qiushui bergejolak hebat. Ia menyadari bahwa Luming baru berada pada tingkat kelima awal ranah Grandmaster, namun mampu bertarung setara dengannya. Itu berarti Luming sanggup melampaui 4 tingkat kekuatan, sesuatu yang belum pernah ia dengar terjadi pada ranah Grandmaster. Bahkan monster peringkat pertama wilayah 1000 sungai pun belum tentu mampu melakukannya. Niat membunuh sempat berkilat di matanya, namun ia menahan diri dan memilih waspada. Luming tidak melanjutkan pertempuran, perhatiannya beralih pada gerbang langit yang auranya semakin kuat. Beberapa kultivator telah duduk bersila untuk memahami dao langit dan bumi yang terpancar darinya. Luming pun mengambil keputusan yang sama, memusatkan kesadaran pada dao angin sambil tetap waspada terhadap sekitar. Suasana di sekitar menjadi heningi. Banyak orang memasuki keadaan pencerahan dan sebagian menunjukkan tanda memperoleh pemahaman. Di sekitar tubuh Luming mulai berputar hembusan angin lembut yang tak menentu, kadang cepat kadang lambat. Ia berhasil menangkap jejak dao angin dari aura gerbang langit dan pemahamannya meningkat pesat. Gumpalan angin hijau berputar di sekelilingnya, menari halus namun mengandung kedalaman tak terukur. Waktu berlalu setengah jam hingga tiba-tiba seluruh kekuatan angin itu menyusut dan lenyap ke dalam tubuhnya. Luming membuka mata dengan senyum tipis. Kekuatan anginnya telah menembus tahap besar dan kini hampir setara dengan kekuatan api. Kedua jenis kekuatan itu mencapai keseimbangan dalam dirinya. Dalam benaknya muncul harapan besar terhadap perpaduan dua jenis Shi tersebut. Ia menantikan bentuk kekuatan baru yang akan lahir dari penyatuan angin dan api di masa mendatang.